Materi kuliah Tindak Pidana Korupsi. Topik ke-33 dari 60 topik. Kelembagaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bagian kelima. Lembaga Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang PTPK, dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012, 016, 019, PU 4, 2006 tanggal 19 Desember tahun 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai pengadilan tindak pidana korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri. Oleh karena itu diundangkanlah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang PTPK. Undang-Undang PTPK merupakan pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan umum, merupakan pengadilan satu-satunya untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 yaitu bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Sebelum keluarnya Undang-Undang PTPK terjadi dualisme pengadilan. Pertama, pengadilan yang memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi hasil penyidikan dari lembaga kepolisian atau kejaksaan dan penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum lembaga kejaksaan, diperiksa dan diadili oleh pengadilan umum, pengadilan negeri. Kedua, pengadilan yang memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi hasil penyidikan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi, diperiksa dan diadili oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Pasal 6 Undang-Undang PTPK menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 5 tersebut di atas, mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili a. tindak pidana korupsi. b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dan atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi. b. mengenai komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi. c. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan. d. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. adanya kepaniteraan khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi. Hakim pengadilan tindak pidana korupsi terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan lain-lain. Keberadaan hakim ad hoc diperlukan selain karena kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, juga didasari pada ide dasar untuk memberikan penguatan kinerja pengadilan tindak pidana korupsi yang selama ini dianggap cenderung tidak bersih, karena budaya suap dalam peradilan. Namun sangat disayangkan kehadiran hakim ad hoc yang ternyata telah mengangkat kinerja pengadilan tindak pidana korupsi, dengan komposisi majelis hakim terdiri dari 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karir, dirubah oleh Undang-Undang PTPK. Berdasarkan Pasal 26 Ayat 3 dan 4, penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 ditetapkan oleh Ketua Pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.
Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Review materi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki instrumen hukum yakni yang berupa 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disahkan pada tanggal 16 Agustus tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 140. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diundangkan pada tanggal 21 November tahun 2001. 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui undang-undang ini lahirlah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Melalui undang-undang ini dan ketentuan pasal 6 KUHP, kepolisian mempunyai kewenangan untuk menyidik seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 284 KUHP, memungkinkan lembaga kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. 6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa tindak pidana korupsi hanya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang untuk memeriksa dan mengadili. 1. Tindak pidana korupsi. 2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan atau 3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi sebelum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau Undang-Undang PTPK, dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012, 016, 019, PU 4, 2006 tanggal 19 Desember tahun 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai pengadilan tindak pidana korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri. Oleh karena itu diundangkanlah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau Undang-Undang PTPK. Itulah materi topik ke-33 Tindak Pidana Korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.